gini. Ya, Nah, saya juga bingung. Nah, kok dia bisa tahu nomor saya? betul. Kadang-kadang kan saya suka bingung Iya. gitu kan. Nah, itu bagaimana bisa tahu nomor orang-orang terdekatnya Iya. atau nomor yang kerjasama atau nomor yang karyawan itu kenal gitu. Semangat pagi rekan catatan kerja bersama Josie Suryadinata sebagai host dari catatan kerja. Kali ini di episode ketiga kita akan ngebahas terkait dengan serba-serbi karyawan versus pinjaman online. Nah, topiknya udah sangat menarik bukan? Topiknya ini kita juga akan menghadirkan narasumber kita yang sudah sangat mumpuni, yang sudah 18 tahun bergelut di dunia finance. Apalagi beliau ini menjabat di perusahaan yang sudah TBK, perusahaan finance yang sudah TBK, menjabat sebagai National Remedial Head di PT WOM Finance. Nah, untuk supaya tahu lebih detail siapa beliau, kita langsung saja menghadirkan Pak Bory Lumbo Malau. Silakan perkenalan diri Pak Bory. Salam integritas. Salam integritas, saya suka itu. Terima kasih Mas Yosi buat kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bory Lumbo Malau. Kebetulan saat ini saya dipercaya oleh manajemen dari PT WOM Finance sebagai National Remedial Head di PT Wahana Automitra Multiarta TBK. Karir saya sudah 18 tahun sebagai bergerak di bidang penagihan. Dari mulai level paling bawah, kolektor lapangan, ya, sampai saat ini menjabat sebagai National Remedial Head. Lika-likunya banyak, nanti tinggal kita sharing apa yang bisa saya bantu dari tema yang disampaikan oleh Mas Yosi pagi hari ini. Mantap, jadi lika-liku seorang laki-laki. Iya. Oke, sebelum kita masuk ke topik nih ya, kayaknya Bro Bory harus milih nih pertanyaannya. Pertanyaan. Biar pilih huruf C atau huruf K? C atau K? Saya pilih C sajalah. C aja langsung. Ya mantap. C. Wah. Apa beda pinjaman online resmi dan non resmi? Oke, terima kasih Mas Yosi. Jadi kalau dikatakan resmi dan tidak resmi harusnya beranjak dari harfiahnya resmi dan tidak resmi. Karena pinjaman online itu dinaungi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kalau dikatakan resmi sudah pasti terdaftar bahkan mengantongi izin. Sedangkan kalau tidak resmi pastinya tidak terdaftar dan tidak mengantongi izin. Itu sih menurut saya Mas Yosi. Oke, jadi resmi itu mengantongi izin OJK Ataupun terdaftar. Ya. Kalau yang tidak resmi itu tidak. Tidak terdaftar bahkan tidak mengantongi izin. Nah, bicara terkait dengan mengantongi izin atau tidak mengantongi izin, ini saya ambil dari bisnis grafik bisnis.com terkait dengan digital payment P2P lending. Ya. Ternyata ini sangat menarik datanya. Datanya begini. Di tahun 2017 ya. Di tahun 2017 itu hanya 2,56 triliun. Kemudian di 2018 22,67 triliun. Artinya 785,55% year on year itu meningkat banget. Oh, extraordinary. Growth-nya gila untuk perusahaan P2P lending ya, fintech ya. Berarti orang Indonesia sudah mulai ada rasa satu mungkin lebih banyak menggunakan jasa pelayanan P2P ini dibanding mereka mengajukan pinjaman ke bank dengan karena kan kalau di bank kan banyak banget persyaratan. Banyak, rumit. Kalau di P2P lending kan mereka ya So simple. Very simple gitu kan. Tapi mungkin banyak juga yang ditolak-tolak juga kan para. Cuman menarik itu aja menurut saya. Kemudian di sini jumlah pemain legal kalau di perusahaan terdaftar ada 99. Ini saya rasa data di tahun 2019-2020 ya.
Terus yang perusahaan yang berizin 1, mungkin yang di tahun 2020 udah banyak yang berizin. Yang ilegal ada 404 2018 perusahaan, 2019 ada 231, artinya semakin dikikis tuh perusahaan-perusahaan ilegal. Mudah-mudahan di tahun 2020 datanya semakin menurun ya. Itu penting banget nih. Nah, segmen pinjamannya itu ada produktifnya, itu ada untuk konstruksi, industri, kreatif, manufacture, pertanian, maritim, peternakan, pokoknya yang benar-benar bisa memberikan ibaratnya usaha, membantu usaha untuk produktif. Nah, kalau konsumtif lebih ke belanja terus kesehatan, pendidikan yang lebih konsumtif. Dan porsi penggunaan digital payment para penyedia jasa itu bank itu 6%, operator 6%, online store 6%, sama fintech 20%. Artinya fintech semakin merajalela di dalam hal perekonomian ya. Semua perputaran uang itu banyak di fintech juga sekarang. Nah, ini bisnis fintech sangat-sangat menggoda sekali. Nah, karena banyaknya Bang Bori, banyaknya fintech, ya sehingga banyak pilihan kan buat para nasabah. Wah, saya mau pinjam ini ke bank ini, ke fintech ini, ke fintech ini. Nah, ini kadang-kadang suka terjerumus. Betul sekali. Nah, karyawan banyak ini, jadi kejadian di beberapa organisasi atau beberapa di tempat kerja saya juga banyak. Saya kadang-kadang suka terima SMS dari kolektor. Jadi nama karyawan Pak Josi, SMS-nya gitu. Nama karyawannya begini, misalnya bekerja di tempat Anda, mohon diingatkan untuk membayar gini. Nah, saya juga bingung, kok dia bisa tahu nomor saya? Betul. Kadang-kadang kan saya sudah dengar gitu kan. Nah, itu bagaimana bisa tahu nomor orang-orang terdekatnya atau nomor yang kerjasama sama atau nomor yang karyawan itu kenal gitu? Betul. Itu dari gimana caranya bisa kayak gitu? Baik, terima kasih Mas Yosi. Jadi saya perlu koreksi untuk data yang terbaru di Februari 2021 itu 147 yang terdaftar di OJK fintech dan 46-nya sudah mengantongi izin. Wah, bagus, keren banget tuh. Ya, dan info yang saya dapat dari tabloid nasional bahwa ada 51 yang dideteksi oleh Satgas Waspada Investasi yang dalam tanda kutip bodong. Oh, yang ilegal tadi Yang ilegal tadi, yang tidak resmi. 51. 51. Setidaknya oke dari banding 404 sama 231 di 2019, berarti udah menurun banyak. Betul. Dan bahkan kalau tadi Mas Yosi bilang sekitar 400 yang sudah di take out ya. Informasi yang saya dapat itu hampir 1000-an lebih yang sudah di take out yang dalam konteks ilegal tadi. Ya, itu salah satu langkah dari OJK untuk menertibkan fintech yang dalam tanda kutip tidak resmi. Nakal, bodong, ilegal. Dan tidak mengantongi izin, tidak terdaftar. Gitu. Karena dia nggak punya kantong, makanya dia nggak bisa ngantongin izin. Salahnya di situ. Oke. Dan informasi yang saya dapat juga dari tabloid tersebut bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memang dalam tanda kutip ya karena memang hype ya. Seperti yang Mas Yosi tadi bilang 700 sekian persen naiknya, growth-nya itu extraordinary sekali, sehingga banyak orang-orang yang terjebak di dalamnya. Berdasarkan Satgas Waspada investasi tersebut, itu bahkan ada satu konsumen yang mendaftar di 40 fintech dalam seminggu. Itulah yang menyebabkan mereka akhirnya keseret-seret nih dalam tanda kutip. Tapi mereka disetujui tuh dapat pinjaman. Disetujui. Lah itu karena kan sangat mudah. Nah, tapi mereka nggak ngecek si pinjaman. Apa ini karena si bodong mungkin ya. Jadi disetujuin. Betul. Karena kalau yang resmi kan pasti mengecek data-data juga pasti. Kan. Yang korelasi atau datanya nyangkut juga di BI kan. Betul, berdasarkan SLIK. SLIK. Tadi apa yang Mas Yosi pertanyakan, bagaimana bisa perusahaan tersebut menghubungi nomor-nomor yang dalam tanda kutip tuh tidak ada hubungan dengan karyawan tersebut, kan gitu. Karena meresahkan. Betul. Sama saya pun pernah
mendapatkan kondisi seperti itu. Saya bilang ini siapa? Karyawan atas nama siapa? Ternyata setelah selidik punya selidik di divisi lain. Ya kan? Nah, pertanyaan tadi simpel. Kenapa kok bisa dapat nomor telepon saya padahal yang minjem orang lain? Betul. Karena pada saat proses approval di aplikasi tersebut ada pertanyaan apakah aplikasi ini boleh mengunduh setiap nomor telepon yang ada di nomor kontak calon peminjam tersebut. Pada saat calon peminjam tersebut menyatakan yes, itu semua nomor kontak yang ada di nomor di telepon calon peminjam itu langsung kedetek, Ketarik semua gitu. ketarik semua. Sehingga itu yang menyebabkan pihak fintech itu secara dia SMS blast ya, SMS blast untuk menyatakan bahwa nomor ini atas nama karyawan ini minjem di saya dengan kalimat-kalimat yang bisa kasar, semi kasar ataupun yang soft sekalipun. Nah, Bang, ini menarik sekali tadi Bang Bory bilang ada semi kasar. Nah, sebenarnya kolektor itu punya ini nggak sih etika atau prosedur terkait dengan penagihan kepada nasabah? Harus Mas Yosi. Karena tapi kenapa suka ada yang ini saya kan kita itu juga ngalamin kan? betul, kan? betul. Sampai ada telepon, lu bilangin dong, tolong bilangin dong kepada saya pernah saking keselnya loh. Pak, kok Bapak marah-marah, kan bukan saya yang pinjam. Saya malah mau ngebantu Bapak. Bapak marah-marah kayak gini, mendingan saya nggak bantu nih, saya bilang gitu kan. Betul. Lu nggak bisa gitu dong, jangan sampai gua ngomong kayak gitu. Nah itu sebenarnya ada etika atau prosedur nggak sih untuk kolektor itu sampai kenapa melakukan seperti itu, atau nggak bisa baik-baik atau gimana atau baik itu, jadi gimana? Gini Mas Yosi, karena saya dulu beranjak dari kolektor lapangan ya. Jadi sampai saat ini pun cara-cara konvensional harus tetap dilakukan. Tetap dilakukan, tapi ada do and don'ts. Do and don'ts-nya itu terkait dari mekanisme penanganan di lapangan. Before kita ngomong, sebelum kita masuk ke cara-cara konvensional atau apa, nah ini menarik dulu. Mungkin saya jelaskan sedikit konvensional tuh maksudnya seperti apa sih? Cara-cara konvensional penagihan tuh jadi buat gini, kolektor. Takutnya ntar rekan catatan kerja, harus seperti apa? Baik, terima kasih Mas Yosi. Jadi gini, kalau yang dikatakan konvensional ini kan door to door, face to face. Jadi kalau misalnya hanya mengandalkan by phone, menagih dengan cara menelpon, itu tidak ada pressing di situ. Tidak ada pressure. Tekanannya gitu. Tidak ada tekanan. Tekanan itu bukan dalam konteks yang negatif ya. Tapi cara penyampaian melalui telepon dengan cara penyampaian dengan secara tatap muka itu pasti beda. Nah, itu yang saya katakan konvensional. Kalau di fintech ini hanya mengandalkan menelpon untuk menagih. Sehingga tidak ada yang namanya tatap muka, ekspresi. Itu yang menyebabkan kadang-kadang di fintech itu konsumen yang telah meminjam, tenang, cuma ditelepon doang, tinggal matiin telepon atau ganti nomor telepon, that's it, selesai gitu. Sedangkan kalau cara konvensional yang dilakukan oleh kartu kredit, bahkan leasing, itu face to face, berhadapan langsung, istilahnya di visit. Nah, itu yang menimbulkan bonding. Bonding inilah yang kita ajarkan kepada teman-teman di lapangan, bagaimana cara menyapa, bagaimana cara menyampaikan tunggakan yang overdue-nya. Nah, seperti itu. Jadi kalau cuma mengandalkan telepon, simple, konsumen akan tinggal matikan, ganti nomor telepon. Tapi apa karena simple itu punya alasan untuk berkata kasar atau gimana? Tidak kan? Tidak, sama sekali tidak. Nah, tapi berarti kan tidak boleh kasar. Dalam konteksnya itu memang ada aturannya atau gimana? Atau memang terserah masing-masing organisasi, institusi gitu? Tidak. Setiap institusi, baik itu leasing, bank yang menangani kartu kredit, apapun itu, pasti ada aturan main terhadap petugas penagihannya. Itu yang saya sampaikan tadi, do and don't. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Contoh yang boleh dilakukan, berpakaian rapi, kemudian pada saat menagih harus menyebutkan identitas, membawa kartu tanda pengenal, name tag, kemudian ya berpakaian rapi, tidak dalam don'ts-nya
tidak boleh dalam kondisi tidak sadar, dalam tanda kutip Iya. mabuk, kemudian membawa senjata tajam, Iya. memaki, membawa unsur sara. Ada aturan mainnya. Jadi tidak ada etika-etika ada, yang nggak jelas. boleh dilampaui. jelas ada, Mas Yosi. Jelas ada. Nah, bagaimana Bang Bori mengontrolnya tuh kalau hal kayak gitu terhadap Bang Bori punya tim kolektor? Jadi Memastikan kalau etika-etika tersebut berjalan di lapangan. baik. Jadi kalau dikatakan bagaimana cara mengontrolnya, pasti dalam konteks mengontrol pasti ada sesuatu yang perlu diedukasi di depan. Oke. Pada saat melakukan interview untuk merekrut calon petugas penagihan, kita sampaikan apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Bagaimana cara berperilaku pada saat visit, jamnya ada jam tertentu, kemudian apa yang harus disampaikan, apa yang tidak boleh disampaikan, itu jelas kita sampaikan di awal. Nah, bagaimana cara mengontrolnya pada saat itu berlangsung, kan gitu. Yang dilakukan ada 2. Pertama, kita ada yang namanya service quality. Oke. Nah, itu bagian tim kantor pusat ataupun di cabang mungkin ada, ataupun di kantor wilayah untuk bertelepon kepada konsumen. Bagaimana Ibu, Bapak? Cross check gitu ya? Cross check. Nah, benar nggak Benar, dia sudah, ya. melakukan sesuai etika Betul. aturan? Sudah divisitkah? Karena jangka waktu visit itu ada. Iya. Hari keberapa, kalau masih nunggak dari janji bayar harus ditelepon ataupun dikunjungi lagi. Kemudian dari headnya itu melakukan sampling juga. Betul nggak kita punya petugas penagihan ini sudah berkunjung, sudah menyampaikan apa yang sudah disampaikan, apakah itu SP1, SP2 atau SP3, itu jelas ada aturan mainnya. Untuk memastikan apakah do and don'ts itu dijalankan oleh petugas penagihan di lapangan. Oke, menarik. Nah, Bang Bori, balik lagi tadi kita serba-serbi karyawan versus pinjol. Betul. Sebenarnya permasalahan kalau seandainya Bang Bori ada laporan atau data, apa sih menyebabkan si karyawan itu awalnya meminjam uang? Pasti karena kebutuhan sih, udah pasti itu kebutuhan ya. Betul. Tetapi sampai tadi bisa sampai satu orang ada pinjam 10 pinjol. Ya. Atau 15 pinjol. Ya. Nah, itu yang menyebabkan dia itu seperti apa? Maksudnya kan motivasinya apa gitu? Tujuan si karyawan saya, kalau misalnya saya hanya butuh uang 2 juta. Soalnya dengan pinjol yang memberikan 2 juta kan udah cukup. Ya. Karena kan udah pasti ada bunganya kan gitu ya. Betul. Nah, kenapa dia harus meminjam sampai bisa ada 10, 15 gitu? Ya. Jadi menurut Bang Bori, motivasi karyawan tuh kenapa bisa sampai terjerumus dengan pinjol tersebut? Jadi gini Mas Yosi. Gaya hidup. Betul sekali. Secara survei. Saya nanya, saya jawab juga nih gaya hidup. Secara survei atas tindak laku fraud yang terjadi di kalangan teman-teman petugas penagihan itu rata-rata mengacu kepada gaya hidup. Gaya hidup ya. Antara lebih besar pasak daripada tiang. Makanya pada saat kita melakukan rekrut petugas penagihan, pasti kita tanya, istri 1, anak berapa, tinggal di mana? Hampir nanya istri berapa ya? Iya, biasanya kayak gitu-gitu. Istri berapa, dapur berapa gitu. Oke, jadi istri, anak berapa gitu ya nanya. Ya. Terus apa lagi? Anak, istri, kalau ke kantor naik apa? Oh, itu mesti di Iya, jelas. Itu harus kita selidiki dari awal supaya kita bisa melihat, memantau ini orang berubah nggak gaya hidupnya, atau pada saat kita terima nanti ini orang berlaku seperti apa sih? Ini akan menjadi pantauan kita terhadap orang tersebut. Kalau misalnya seorang kolektor, seorang petugas penagihan dengan gaji anggap UMR, tapi pada kesehariannya baju bermerek, kemudian rokok nggak pernah putus. Marlboro pula lagi. Marlboro pula. Orang yang lain Sampurna dia Marlboro. Nyebut merek nih jadinya. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa lah terus. Nah, dari situ kita lihat nih perilakunya nih. Dengan gaji yang sekian, insentif nggak pernah dapat, tapi gaya hidup increase terus. Nah, itu menjadi dasar kita untuk menilai. Oh, kita minta tim cabang untuk investigasi. Kalau misalnya ada kelanjutannya, kita minta tim audit untuk turun tangan bantu. Itu langkah-langkah yang kita ambil untuk mengantisipasi orang tersebut supaya tidak berkelanjutan nih
Karena kalau misalnya dia hanya melakukan pinjaman online, kemudian dia punya niat atau punya komitmen untuk bayar, it's okay, kan gitu. Tapi kalau misalnya terlilit dan akhirnya terakumulasi, mau tidak mau, suka tidak suka, atas hasil penagihan yang dilakukan oleh konsumen kita, itu yang dipakai buat bayar. Itulah munculnya fraud. Fraud ya. Awalnya fraud seperti itu ya. Betul. Dari gaya hidup ya. Gaya hidup itu yang paling besar. Tapi Bang, kalau seandainya kalau kita kerja, terus kalau dari uang kerja itu kita bisa menikmati belanja baju yang memang kita, misalnya dari saya mungkin sebelum kerja, misalnya saya nggak mampu nih pakai baju kemeja biasa aja, terus tiba-tiba karena saya kerja, saya ada uang, saya mampu untuk beli baju kemeja yang agak branded sekarang. Ya, Masa nggak boleh? boleh. Nah terus kalau kita tadi, kalau dari awal screeningnya cuma melihat, oh dia naik mobilnya apa, terus tiba-tiba ada perubahan di tengah di perjalanan dia selama bekerja, itu kan bukan sesuatu hal yang biasa gitu. Selama dia tidak ada gerak-gerik yang mencurigakan. Betul. Nah itu gimana? Nah, jadi kalau yang Mas Yosi sampaikan itu sebenarnya nggak ada masalah. Dia mau berubah dengan memakai outfit yang branded, sebenarnya nggak masalah. Selama kita, saya dalam hal ini menginstruksikan kepada teman-teman di cabang, dalam hal ini head di cabang, supaya dia cek, kan kontrak-kontrak yang dia tangani itu kan pasti banyak. Ya. Di sampel. Kemudian biasanya kalau orang-orang ini kalau gaya hidupnya berubah, ya it's okay, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi pada saat lama-kelamaan performance-nya turun, kemudian kita cek kontrak-kontrak yang bermasalah ini yang awalnya bayar di bawah tanggal 10, kemudian berubah di atas tanggal gajian, ini ada sesuatu nih. Oh benar, iya. Gitu. Benar. Jadi cara ceknya seperti itu. Iya. Oke. Itu antisipasi kita. Oke. Oh iya benar. Jadi ya kita harus selalu waspada sih, namanya juga di industri keuangan ya. Harus lebih detail, lebih tackle-nya harus lebih benar ini. Betul, karena kita berhadapan dengan uang, lalu lintas uang di depan mata kita tuh berseliweran. Betul. Gitu Mas Yosi. Oke, jadi tadi kita udah bicara lumayan banyak juga ya. Maksudnya ada terkait dengan ternyata data itu bisa tersalurkan di saat pengajuan, ada pertanyaan dari sistem, bisa nggak kita unduh, terus kita yes karena memang kebutuhan kan? Betul. Karena kita mau butuh uang dari mereka, akhirnya kita mesti milih yes. Karena kalau dia milih no, nggak mungkin di-approve kan? Betul. Serba salah juga dong sebenarnya. Iya. Ya kan? Akhirnya mereka bilang yes. Terus kedua, tadi akhirnya mereka bisa dapat data-data kita. Iya. Ya, data-data kita itu mungkin sebagai garansi buat si institusi tersebut. Betul. Kalau seandainya dia overdue. Ya. Nah, kedua tadi perihal karyawan sering banget gitu loh. Sampai akhirnya terjadi pinjol, transaksi pinjol bisa sampai ada beberapa pinjol. Betul. Ya karena gaya hidup. Iya. Gaya hidup akhirnya performa kerja menurun, sehingga kita bisa tahu kan performa kerja lo menurun karena kok bisa tiba-tiba ada perubahan yang gitu. Nah sekarang antisipasinya gimana ya untuk manajemen? Kira-kira untuk manajemen, bagaimana sih kita memberikan edukasi kepada karyawan kita mengenai kebijakan atau berbijaklah dalam menggunakan pinjaman online? Karena menurut saya meminjam nggak masalah. Tidak masalah sama Ya, sekali. kalau memang itu kebutuhan ya. Yes. Tetapi selama tadi Bang Bori bilang, selama jangan sampai terjadi besar pasak daripada tiang. Betul. Artinya kita harus bisa mengukur kemampuan kita. Ya. Kemampuan dalam kebutuhan dan kemampuan dalam mengembalikan. Betul. Karena kan itu salah satu prinsip ekonomi, maksudnya prinsip bagaimana kita memanage keuangan kita kan, gitu kan, memanage financial keuangan kita. Nah, gimana di perusahaan atau di manajemen, ada nggak Bang Bori di perusahaan Bang Bori ataupun di manajemen lain yang menurut Bang Bori seharusnya manajemen melakukan apa sih untuk karyawan kita agar tidak terjerumus ke dalam sehingga terlilit hutang pinjol yang semakin berlarut-larut gitu. Yes. Terima kasih. Karena kan kalau kebutuhan kan ya pasti kita nggak apa-apa, itu wajar, tapi jangan sampai terlarut. Betul. Sah saja sebenarnya melakukan pinjaman tersebut, tapi apa yang Mas Yosi sampaikan tadi, bagaimana sih antisipasi kita dari manajemen untuk menghindari hal-hal tersebut bisa terjadi di karyawan kita? Yang kami lakukan selama ini adalah bagaimana membentuk budaya positif
di teman-teman cabang, dalam hal ini petugas penagihan. Apa sih langkah kita? Setiap minggu kita sampaikan seperti yang dilakukan oleh catatan kerja, bagaimana kita mengedukasi teman-teman di lapangan supaya tidak terjerumus dengan konsep lebih besar pasak daripada tiang. Salah satu yang kita lakukan adalah bagaimana memanage gaji apa yang kita terima itu supaya cukup untuk sebulan. Contoh, gaji UMR, kebutuhan listrik berapa, air berapa, dapur berapa, disisihkan dulu di awal. Baru setelah itu dipergunakan untuk operasional harian. Jangan dibalik. Jatuh tempo listrik misalnya tanggal 10 ataupun tanggal air tanggal 10. Oh nanti entar-entaran aja. Jangan. Simpen dulu, sisihkan. Itu salah satu edukasi yang kita lakukan. Yang kedua, ya ini sifatnya keagamaan lah, bukan sifat keagamaan, lebih ke rohani. Ya. Bagaimana kita bersedekah, memberikan santunan kepada kaum duafa ataupun memberikan kepada fakir miskin, karena salah satu jalan yang kita lakukan tersebut adalah untuk dalam tanda kutip menolak bala lah. Itu memberikan santunan atau kepada kaum miskin maupun kaum duafa dan lain-lain. Yang ketiga, tetap kita ingatkan do and don'ts. Do and don'ts itu kita serahkan kepada mereka, ada poin-poinnya, do-nya apa, don'ts-nya apa, itu ditanda tangan di atas materai. Jika mereka melanggar salah satu poin dari do and don't tersebut, itu sanksinya jelas, mereka keluar. Jika nominalnya lebih dari tindak pidana ringan itu kalau nggak salah 2 juta ya. Kalau kerugian perusahaan yang diderita oleh perusahaan atas tindakan mereka di atas 2 juta, itu mereka bersedia diproses secara hukum. Itu langkah-langkah yang kita sampaikan kepada mereka supaya mereka tidak terjerat. Dan salah satu lagi yang kita berikan kepada mereka sebagai bentuk stimulus supaya mereka tidak terjerat hal-hal tersebut, kita tingkatkan mereka punya insentif. Karena kita yakin dan percaya kalau insentif mereka besar, kalau istilahnya pimpinan saya katakan, kalau kantong kanannya sudah besar, dalam hal ini insentif, mereka tidak akan cari kantong kiri. Jadi kalau insentifnya sudah besar, mereka tidak akan cari tuh dari sumber-sumber dana lain, baik itu pinjol ataupun istilahnya lapping, angsuran yang ditagih dari konsumen. Begitu Mas Yosi. Menarik loh Bang Bory. Jadi ini buat para manajemen ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Bang Bory ternyata ya, buat karyawan, mencegah karyawan kita dari terjerat atau terlilit hutang yang berkelanjutan ya, seperti pinjol-pinjol, mungkin dari dari punya 10 pinjol atau pinjol, ada baiknya kita memberikan literasi keuangan terhadap karyawan kita. Bagaimana memahami tadi yang tadi Bang Bory bilang, pengeluaran kita, kebutuhan kita. Jadi memang kalau memang literasi keuangan, bagaimana kita memanage keuangan kita, oh ini kalau memang harus kita sisihkan untuk membayar ya diutamakan gitu loh. Jadi karena jangan sampai menunggu due date-nya, malah di saat due date-nya malah udah nggak ada uang lagi karena udah kepake. Bener kan? Biasa kan gitu kan? Ntar aja gitu. Katanya pas di hari due date-nya kita kuyang lagi, beli kemana? Oh nggak ada uang, akhirnya megang minjem pinjol lagi yang lain. Akhirnya terjadilah penumpukan pinjol. Betul sekali. Nah jadi buat para manajemen perusahaan, baiknya untuk selalu memberikan edukasi literasi keuangan kepada karyawan kita. Jadi tidak hanya kepada nasabah Anda, kalau memang Anda seorang organisasi Anda adalah organisasi keuangan, tetapi juga memberikan literasi. Betul sekali. Ya, jadi antara nasabah dan karyawan itu sama-sama bisa dibilang sama-sama mempunyai peranan yang penting juga buat organisasi. Betul. Karena kalau karyawan kita terjerat pinjol yang berlarut-larut yang banyak, maka efektivitas dan produktivitas kerjanya juga akan menurun. Dipastikan. Karena dia nggak mungkin fokus untuk menagih nasabah, dia sendiri ditagih oleh pinjol lagi. Pusing mikirin jalan keluarnya gimana. Jeruk makan jeruk, Mas Yosi istilahnya. Jadi penting banget. Wah ini oke, keren. Terus kedua, kemungkinan tadi yang Bang Boril bilang adalah selain literasi keuangan, ya juga harus dipastikan kebijakan yang organisasi buat memang harus strict. Betul. Karena ini kan tadi kan
Masalah uang kita bisa lihat keliweran. Ya. Kalau kita kerja di dunia keuangan, ya di institusi keuangan, keuangan mana bisa terjadi fraud. Ya. Nah, makanya jadi harus dibuat se-strict mungkin gitu loh. Ya. Se-strict mungkin itu punya kebijakan. Artinya ada do and don'ts-nya memang harus dilakukan. Jelas. Kalau lo nggak mau kehilangan kerjaan, ya lo harus patuh. Betul sekali. Nah, bicara terkait dengan tadi keuangan, Bang Bori juga di awal sudah menggunakan salam integritas. Yes. Berarti integritas itu sangat utama sekali di industri keuangan. Betul sekali Mas Yosi. Mungkin nggak hanya di industri keuangan, di semua industri. Semua integritas itu sangat penting sekali. Nah, jadi jangan hanya kata-kata integritas, tapi harus dilakukan juga. Betul. Nah, jadi ya saya rasa ini sudah mulai kelihatan terang nih. Ya. Yang terang kenapa? Kadang-kadang manajemen suka pusing kan, karena lihat karyawannya terjerat ke dalam dalam pinjol yang berlarut-larut, banyaknya pinjol sehingga SDM-nya yang memegang SDM, tanggung jawab SDM-nya jadi agak-agak bingung juga nih kan. Ya. Mau kita pecat, dia lagi ada kebutuhan. Ya. Karena ada pengalaman buat saya juga gitu loh. Karyawan saya ya, dia ada terjerat pinjol, mau saya keluarin, tapi yang bayar pinjol itu kasihan. Akhirnya mau nggak mau kita membuat kebijakan khusus kan. Jadi kayak namanya apa sih namanya kalau ini kebijakan khusus. Oke deh, saya bantu, tapi lo dengan catatan harus begini kan. Betul. Kayak NST ya gitu ya. Gitu ya. Jadi nah ini penting sekali. Jadi edukasi literasi keuangan ini saya rasa perlu diwajibkan. Mungkin di organisasi seperti mungkin bisa sebulan sekali atau mungkin seminggu sekali sehingga orang-orang ini selalu ingat gitu loh. Oh, bagaimana mengurus keuangan, bagaimana gitu ya. Ya. Oke, mantap, keren. Nah, Bang, kolektor selalu buruk. Karena image kolektor adalah kolektor selalu orang yang urakan. Terus kedua kayak galak lah. Ya. Bilang jahat, mungkin orang ada berpikiran jahat juga. Betul. Orang